Respirasi sel yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan contoh respirasi aerob, organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi pada proses respirasi ini adalah mitokondria. Persamaan reaksi pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O tambah ATP. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kita akan membahas tahapan respirasi aerob ini satu persatu. Tahapan pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Persamaan reaksi glikolisis yaitu glukosa tambah 2 ADP tambah 2 NAD menjadi 2 asam pirufat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Reaksi ini terjadi di sitosol. Proses glikolisis dibagi menjadi 9 tahap. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi atau pemecahan menjadi fosfogliseraldehid. Fosfogliseraldehid mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase. 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat lalu menjadi asam pirufat. Pada tahap 1-4, proses glikolisis membutuhkan ATP, kemudian pada tahap 5-9 menghasilkan ATP. Nah, teman-teman, inilah catatan untuk tahapan glikolisis sesuai pembahasan kita tadi ya. Bisa dipahami ya? Tahapan respirasi aerob kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria untuk eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat tambah koenzim A berubah menjadi asetil-CoA tambah CO2. Setiap asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi ke luar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahapan respirasi aerob berikutnya, siklus Krebs. Siklus ini disebut juga siklus